Kemarin kita sempat bahas soal adanya kampanye untuk keluar dari marketplace terutama Shopee kayak gitu ya. Nah, buat yang mau jadi Shopee Mall, ini masih worth it nggak Jis di 2026 nih? Ya, buat teman-teman yang mau jualan di Shopee dan mau jadi Shopee Mall di 2026 baru mulai, itu masih sangat worth it. Masih sangat worth it. Ya, ya. Karena ini buat biar teman-teman tahu nih, Shopee Mall itu kasta tertinggi lah di Shopee, kasta penjual tertinggi gitu. Dan ternyata biaya adminnya lebih mahal dari toko-toko lain, toko-toko di bawah Shopee Mall. Oh gitu? Iya. Adminnya lebih mahal. Selisihnya bisa di sekitar 2%. Jadi kalau Shopee itu biaya admin itu tergantung produknya apa. Oke. Misalkan baju. Baju kalau yang Shopee biasa, Shopee Star Plus itu di 9% gitu ya. Kalau Shopee Mall bisa 10% gitu. Oke. Terus kalau misalkan produk lain, misalkan sepatu masih portion apa ya? Misalkan makanan, itu ada lagi persentasenya gitu. Jadi beda-beda tiap produk tuh. Setiap produk adminnya beda-beda. Beda-beda. Ini kan kemarin tuh kita sempat bahas soal admin sampai 30% gitu. Ya. Itu juga tergantung produknya. Tergantung produknya ya. Jadi biaya potongan lah. Jadi ada kesalahan istilah nih sebenarnya. Biaya potongan dari marketplace itu di dalamnya ada biaya admin, terus ada biaya apa ya, pemrosesan, terus ada pajak dan lain-lain tuh ada banyak potongannya gitu. Kalau adminnya nggak ada yang lebih dari 11%. Tidak ada yang lebih dari 11%. Di Shopee, khusus di Shopee paling tinggi 11%. Itu pun di Shopee Mall. Itu pun khusus Shopee Mall ya, gitu ya? Yang 11% itu. Kalau yang Shopee biasa, yang reguler gitu ya, itu paling gede 10. Oh berarti varian lah ya, ada yang mungkin 7%, ya. ada yang 6%, 8%, sampai 10% gitu ya? Ya, dan potongan lainnya itu macam-macam tergantung ininya. Kalau misalkan teman-teman udah jadi PT misalkan ya, mendaftarkan Shopee atas nama PT, itu bisa di Shopee itu. Oh bisa ya? Bisa, misalkan perusahaan baju, saya udah bikin baju nih, konveksi udah jadi PT Shopee-nya. Mendaftarlah Shopee pakai akun legalitasnya apa PT. Itu kena potongan lagi pajak PT ada. Kalau misalkan perorangan ya pajaknya perorangan beda gitu. Jadi memang beda-beda gitu si potongannya gitu. Nah, termasuk di dalamnya itu ada adminnya. Oke. Nah, kamu kan barusan jelasin soal potongan-potongan tuh ya. Ya. Nah, ini jadi buat jadi Shopee Mall ini jadi masih worth it nggak? Sampai tadi potongan itu 11% tuh misalkan. Masih worth it. Masih worth it ya? Masih worth it karena untuk yang jadi Shopee Mall rata-rata kan punya brand sendiri. Di mana profitnya itu lebih dari 10%. Oke. Ya. Jadi ketika dipotong 10% biaya admin kita masih untung. Bahkan dipotong biaya potongan lainnya. Misalkan kita dapat kena potongan nih sekitar 20% atau 30%, kita masih untung karena kita masih ada profitnya di situ. Oke gini lah, konsep umumnya kan kalau ketika jadi Shopee Mall itu kan di boost ya sama Shopee-nya. Bener. Sama algoritma itu ditampilkan ke banyak user kayak gitu ya. Ya. Ketika di boost seperti itu, ini kalau misalkan kita kasih contoh hitung-hitungan nih Jess, misalkan produk apa, baju kah atau sepatu kah atau tas kah misalkan nih. Hitungannya nih misalkan harganya dan sebagainya gitu. Dari ininya dulu deh, teman-teman bisa cari dulu deh. Pertama testimoni orang yang udah Shopee Mall, ya di YouTube boleh. Yang saya tangkep sih ya salah satunya tuh, yang awalnya penjualannya 100 nambah jadi 130. Oke. Rata-rata katanya. Naik 30% tuh.
Iya penjualannya. Ya. Kalau jadi Shopee Mall. Karena gini analoginya. Misalkan ada 100 produk, pembelinya ada 100. Nah, di Shopee itu nggak dibagiin satu produk satu pembeli. Oke. Tapi ya udah, yang Shopee Mall akan diiklanin terus. Bahkan bisa yang 100 orang ini belinya hanya ke satu toko. Oh, sampai sebegitunya ya? Iya. Sampai drastis sebegitunya gitu. Nah, sehingga kalau kenaikan penjualan pun ya pasti ngaruh dong ke orang di bus banget gitu. Di ya ditampilin terus ke kita gitu. Nah, jadi gimana ya? Analoginya itu tadi ada 100 toko, 100 pembeli, bukan seorang beli satu toko satu ini, tapi bisa jadi satu orang tuh beli ke 100 pembeli ini belinya ke satu toko bisa jadi gitu, atau ke dua toko doang gitu, bisa jadi gitu. Karena salah satunya ya itu tadi karena jadi Shopee Mall. Iya. Ya itu keuntungan fitur Shopee Mall lah ibaratnya gitu ya. Nah terus hitungannya gimana Bang kalau misalkan kita jualan produk gitu ya, kepotongnya gimana nih? Nah contoh nih, misalkan saya jualan baju ya, kaos. Harga modalnya misalkan 50.000 lah. Okay. Ini mah kita kasar aja lah. Modal 50.000 dijual 100.000. Oke. Kena potongan nih 30% dari harga jual yang 100.000. Oke. Ya. Otomatis kan yang diterima oleh si penjual, kita jualan kaos 100.000, yang diterima sama kita cuma 70.000, karena dipotong 30%. Nah dari 70.000 itu kita dapat untungnya berapa nih? Ya yang jadi hanya 20% itu. Hanya 20.000 karena modalnya 50.000, ya, bener kan? Ya. Wah potongan tinggi banget nih 30%, gitu kan? Iya. Tapi kalau lakunya temen-temen 2 kali, otomatis 2 kali 20.000 dong. Iya. Kalau teman-teman lakunya sampai 100, ya tinggal 20.000 dikali 100 gitu. Bener nggak? Iya. Kalau toko biasa lakunya 100 kayak gitu ya. Ketika jadi Shopee Mall gitu, itu bisa jadi 2 kali lipat gitu ya. Bisa 2 kali lipat gitu. Berarti 2 kali 20.000-nya itu kan? 2 kali 20.000-nya itu, bener nggak? Nah itu, maksud saya itu. Jadi apakah masih untung? Ya masih untung gitu. Bentar. Tadi kan 11%, nah ini yang 30% tuh gimana sih Jis? Itu macam-macam itu. Tadi misalkan biaya admin 10% untuk kategori baju. Ya, biaya permosesan misalkan 2.000. Biaya pajak misalkan 12%, PPN berapa. Terus ada PPH, pajak misalkan gitu. Terus ada biaya apa lagi gitu. Iya, PPN, saya lupa lagi lah istilahnya PPN atau PPH kayak gitu ya. Itu kan kalau nggak salah 11% lah ya. 11%. Ya ibaratnya tadi dari Shopee-nya aja udah dapat kena 11%. Ya. Udah PPN atau PPH 11% udah 22% tuh ya. Ya. Dan lain-lain misalkan 8%. 30%. Itulah yang menyebabkan jadi 30% itu. Ya. Oh, gitu. Oke. Tapi enggak selalu hitungannya enggak selalu pas 30%. Iya. Tetap nanti gimana penjualan teman-teman dan kategori produk teman-teman gitu. Ini mah contoh kasar ya. Iya, contoh kasar. aja, bener. Tadi dicontohkan bajunya 50.000 harganya, modalnya. Ya. Kita jual 100.000 kayak gitu ya. Oke. Berarti potongannya ya 30.000 lah. Kalau potongannya 30%. Ya. Gitu. Kita punya untungnya 20.000 akhirnya. Yang biasanya misalkan kita laku ke 100 orang, masuk Shopee Mall berarti kan berapa tuh? 20.000 kali 100. 2 juta. Nah ketika jadi Shopee Mall, naik 2 kali lipat. Berarti jadi 4 juta gitu ya keuntungannya. Jadi 4 juta untungnya. Meskipun terjadi potongan tadi ya naik dari 2 juta ke 4 juta, ya udahlah gitu ya jadinya. Kita masih untung 4 juta kan? Nah itu maksud saya tuh. Kita masih untung 4 juta gitu. Iya. Ya makanya yang pernah order ke kita tuh siapa sih? Garafil ya? Ya. Ownernya itu teman-teman bisa cek di video kita tuh si Garafil ngomongnya ya nggak apa-apa. Kalau meskipun itu kena
pajak, kena admin dan sebagainya. Yang penting penjual saya tinggi gitu. Ya, karena tadi ya untungnya jadi berkali lipat gitu. Yang tadinya kecil itu gitu. Walaupun secara potongan kok nggak adil, lebih banyak marketplace nih. Nah, itu untuk yang profitnya 100%. Iya. Tapi kan kalau teman-teman bikin brand sendiri itu kadang kita tuh ngejual bisa sampai 300% gitu. Contoh baju lah, baju tuh yang di mall ya, maksudnya Shopee Mall, harga baju toko yang Shopee Mall, yang bukan kaos polos ya, tapi yang brand gitu, yang punya brand, itu biasanya di angka 150. Modal di sekitar 60-70 mungkin ya. Itu kan lumayan tuh keuntungannya. Benar. Di 100% lebih tuh. Jadi ketika kena potongan berapa? 30%, dia masih untung gitu. Iya. Benar. Ya itu salah satu syaratnya ya harus punya brand itu tuh biar bisa jadi Shopee Mall ya. Ya. Iya. Kalau tadi kayak polosan sih repot sih kalau polosan kayak tadi sih. Kalau polosan dan gini, ada Shopee Mall yang dia sebenarnya reseller gitu. Cuman daftar ke Shopee sebagai Shopee Mall. Nah ini yang repot tuh. Karena kita nggak bisa main harga di situ. Iya. Contoh kita jualan harga polos misalkan. Kaos polos kan ada standar harganya sih gitu ya di seller lain atau di penjual lain itu berapa harganya gitu. Misal kita tiba-tiba jual 150.000, orang-orang jadi mikir dulu, cari-cari yang lain dulu gitu. Benar. Tapi beda kalau misalkan teman-teman bangun brand gitu. Ketika bangun brand tiba-tiba misalkan bikin kaos tema olahraga misalkan. Dihargai 150.000. Oh nggak apa-apa, ini kan brand dari brand ini, walaupun brand lokal gitu. Benar. Orang tuh masih memaklumi lah. Iya. Harga 150, harga 170. Bahkan yang brand yang udah posisinya udah ngincer kelas ke atas itu bisa di 300 gitu. Harga kaosnya gitu ya. Iya. Memang mahal mau gimana lagi gitu. Harga yang branded itu mahal gitu. Iya. Ya itu ya untuk Shopee Mall di 2026 ini ternyata masih worth it ya. Masih worth it. Dan ini ada bocoran lagi nih. Oke. Kalau kita jadi Shopee Mall, ternyata kita punya namanya KAM. Apa tuh? Saya lupa kayaknya tuh apa ya. Jadi ada akun manajernya. Oke. Akun manajer itu dia memantau akun kita. Nah dia akan ngasih saran-saran ke kita nih. Jadi kayak orang Shopee-nya nanti akan nge-WA langsung ke kita. Mas nih pertumbuhan Shopee-nya segini gitu. Dipantau. Ya sebaiknya Mas melakukan langkah-langkah ini gitu. Ya abis itu misalkan Mas kita lagi misalkan kita jualan baju nih. Mas kita lagi ngetrend di misalkan baju yang temanya cerah loh gitu. Mas silahkan bereksplorasi, mengeksplor produknya dengan warna-warna cerah. Karena ini penjualan fashion warna cerah naik gitu. Semacam ada konsultannya gitu ya? Iya. Oke menarik juga tuh. Nah ini menarik makanya satu-satunya cara jadi punya KAM ini adalah jadi Shopee Mall. Wah kalau gitu mah pantesan gampang naiknya nih. Agak curang sih ini Shopee Mall sih. Agak curang sih Shopee Mall sih. Agak curang bener agak curang. Makanya ya disebut curang sih enggak. Cuman ya kalau kasarnya gitu ya ini agak curang nih gitu ya. Ya. Tapi legal gitu. Legal. Jadi dia tuh sebenarnya ngejual data. Ngejual data ke konsumennya sendiri. Karena kan jadi Shopee Mall bayarnya lebih. Nah admin lebihnya ini kemungkinan untuk itu tadi ngebocorin data. Misalkan trennya lebaran hari ini warna ini nih gitu. Iya. Kan tiap lebaran suka ada tuh warna green tea gitu ya. Seller biasa mah enggak dong ya, enggak dikasih itu. Enggak dikasih info. Harus mikir sendiri. Iya, nebak-nebak sendiri. Kayaknya kok orang-orang tiba-tiba ngejual ini ya. Wah jangan-jangan mau laku deh gitu kan. Iya bener. Nyari-nyari sendiri. Kalau yang Shopee Mall dikasih tahu.
Gitu. Oke. Nah terus misalkan menarik nih ada info-info bocoran begini nih ya. Terus teman-teman nih, oh yang bener nih Bang. Saya pengen deh jadi Shopee Mall, bisa nggak dibantuin misalkan teman-teman? Boleh. Buat teman-teman yang jadi Shopee Mall, sebenarnya registrasinya gampang, tinggal mengajukan aja. Yang penting syarat-syaratnya lengkap kalau jadi Shopee Mall. Karena ketika mengajukan nanti akan ada tadi kayak yang menghubungi, nanti minta syarat-syaratnya segala macam, gampang lah itu. Yang penting syarat-syaratnya udah lengkap. Oh, gitu. Intinya mah syarat-syaratnya itu ada semua. Ada semua. Kalau ada semua kita ngajuin pasti berhasil jadi pasti Shopee Mall. berhasil. Nah, yang pertama teman-teman itu wajib ada NIB ya. Ada KTP, ada NIB. KTP mah semua orang punya lah. KTP, NIB dan punya haki ya. Sertifikat merek ya, bahwa teman-teman jualan produk yang teman-teman jual itu gitu. Selain itu ada juga izin tambahannya, tergantung produknya. Contoh misalkan teman-teman jualan skincare, ya harus ada BPOM-nya dong. Atau misalkan jualan obat-obatan, ya harus ada BPOM-nya. Atau jualan apa, wah berarti harus ada SNI-nya, misalkan ada halalnya dan lain-lain. Tergantung produknya yang sertifikat tambahan itu. Tapi secara umum hanya butuh NIB dan sertifikat merek aja. Oke. Nah, untuk ngurusnya gimana persyaratannya? Bisa ke Kebun Desain. Caranya langsung WA aja ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Nah gitu ya teman-teman ya, gampang dengan ngurusin persyaratannya, biar Kebun Desain aja yang ngurusin kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.